Ya, nama saya Edi Sanjaya. Saya berprofesi sebagai tukang ojek. Kira-kira mungkin dari tahun sekitar, kalau dari sekarang tuh udah sekitar 8 tahunan deh ya Bang ojek ya kan. Ya kehidupan saya sebagai ojek ya kadang-kadang kalau lagi ada lagi cukup. Banyakan enggaknya sih, cuma karena sekarang saya udah hampir nggak pernah bawa penumpang perempuan ya. Yang perempuan saya udah sama sekali nggak bawa. Ya alhamdulillah dan sekarang bisa ya kan. Alhamdulillah juga rezekinya dicukupin aja Allah. Ya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu deh, 2 tahun yang lalu ya saya bawa. Kenapa Pak alasannya? Kan itu rezeki juga. Ya, mungkin karena nggak sesuai sama syariat ya, nggak sesuai sama syariat Islam yang ada emang begitu, kita dilarang ya kan, buat berdekatan aja kita dilarang, apalagi satu tempat duduk gitu kan sama penumpang perempuan, makanya saya nggak mau ini. Pelan-pelan Pak Ji. Biasanya sih kalau sore nih pas lagi jam-jam sibuk, pas saya sendirian kan nggak ada teman-teman yang lain gitu. Paling saya motor saya tinggal di situ ya kan, motor saya tinggal, saya kabur gitu ngumpet. Ntar kalau anak-anak belum datang, teman-teman belum datang, saya nggak bakalan datang, saya lihat aja dari jauh gitu motor kan, takut ada penumpang perempuan ya kan. Tapi kalau teman-teman pada datang, baru saya bawa. Nah cuma kalau pas emang kepergok benar-benar pas saya lagi di situ kepergok, paling saya bilang ke penumpang, waduh saya lagi nunggu orang nih, ya kan saya nggak ini dulu, nggak narik dulu, nunggu ada langganan gitu ya kan, bilang begitu, paling itu aja gitu. Kalau saya sih biasanya teman-teman juga pada tahu. Udah azan nih, saya ada penumpang laki-laki, saya biasanya langsung ke masjid, langsung menuju ke masjid, saya tinggal dulu, paling saya serahin ke yang lain dulu, ya kan. Iya, semua. Nggak, penumpang pas datang juga saya tinggal, biasanya gitu. Cuma kalau kira itu penumpang itu arahnya ke dekat-dekat mungkin ke masjid, dekat masjid kemana gitu yang saya tahu, bisa saya bawa juga karena. Ya awal-awal sih mereka juga kurang begitu berani ngomong sih, ada juga ngomong bawa penumpang perempuan kenapa emang orang nggak telanjang ini kok masa nggak dibawa. Saya bilang ya bukannya gimana, ini udah nggak sesuai aja, saya nggak mau aja. Paling kadang-kadang mereka kan kalau dibawa soal Islam kan, nama Islam mereka terlalu kita terlalu fanatik gitu. Awal-awalnya begitu, ada bilang kenapa sih men penumpang perempuan kenapa sih nggak ini ya udah saya sih paling ya udah saya maunya begitu aja, udah nggak apa-apa ini ntar ini kan. Tapi lama-lama sekarang udah pada ngerti kok, kalau ada penumpang perempuan mereka udah langsung nggak usah ngomong ke saya, udah langsung bawa aja sama mereka walaupun saya urutan pertama gitu. Istri udah ngerti, istri malah agak-agak seneng nggak bawa penumpang perempuan kan, karena mungkin dulunya agak bandel dengan perempuan ya kan, jadi pas tahu saya nggak bawa perempuan dia mereka seneng jadinya. Istri orang tua ya dukung awal-awal sih mungkin agak mereka takut rezekinya kurang mungkin ya. Istri sempat bilang gimana nih ntar kalau rezekinya kurang bawa rata-rata penumpang perempuan. Ya saya yakinin sama mereka bahwa itu emang udah kuasa Allah, udah begitu, udah kehendak Allah kita begitu, ya kita harus ikutin, itu sesuai syariat. Nggak usah takut, karena Allah pasti bakalan nurunin rezekinya sama kita yang bertawakal ya kan. Yang takwa mereka pasti turun, nggak mungkin enggak. Saya bilang begitu. Akhirnya mereka sekarang udah ngerti kok. Alhamdulillah. Penjahat sampai saat ini sih alhamdulillah belum pernah dapat. Emang semenjak ada temen yang pernah itu kan bawa penumpang penjahat itu, akhirnya temen sampai meninggal, sempet hati ketar-ketir juga. Jadi kita khawatir, kita lihat-lihat kalau apa-apa tuh kita jaga-jaga. Ada penumpang liatin dulu, teman-teman semua pada ngeliatin dulu seakan kita bawa, jadi diperhatiin gitu. Cuma alhamdulillah sekarang belum pernah sih bawa penumpang penjahat gitu. Itu ya pernah juga temen waktu itu kan dia
bawa penumpang nih sore gitu sampai habis maghrib tuh nggak pulang juga, handphone nggak aktif. Kita semua pada khawatir kan, nyari semua, meluncur semua, nyari semua kemana dia. Tuanya dia lagi nyantai di rumah malah. Iya kayak begitu, maksudnya nggak ngasih kabar gitu kan, lamaan. Harusnya kan ngasih kabar sama temen, saling pengertian lah, ngasih kabar ya kan. Kita jadi nggak khawatir. Ternyata lagi santai di rumah. Iya kagak bilang-bilang udah pulang gitu. Kayak begitu deh kalau ini teman-teman. Paling sekarang ini sukanya nih, saya suka tuh kalau emang ya saya nggak bawa penumpang perempuan, tapi rezeki ada aja, pas rezeki banyak gitu, nah terus kita seneng tuh kalau gitu ya kan. Udah gitu waktu ibadah saya gitu nggak pernah bentrok ya kan, nggak pernah pas bertentangan pas lagi ada penumpang pas ibadah gitu kan, nggak pernah bentrok, ibadahnya lancar apa itu. Saya seneng kalau begitu tuh, jadi buat pasokan ke rumah juga cukup aja gitu kan, ada lebih gitu alhamdulillah. Nah kalau dukanya ya kadang-kadang kita suka merasa pas penumpang rata-rata perempuan semua ya kan, semua temen udah dapat 3 kali 4 kali, saya belum bawa penumpang gitu kan, paling suka kadang sedih ya. Ada sih temen yang ngingetin, maksudnya yang besar-besarin hati kita gitu, biar udah nggak apa-apa, ntar juga rezekinya ada lagi kok, udah disiapin, paling begitu aja guys kayaknya. Cuma kadang suka sedih aja gitu, suka sedih. Oh. Tapi karena itu kehendak Allah begitu, saya harus ikutin begitu, saya nggak bisa. Tetap walaupun penumpang perempuan mau jauh kemanapun, perempuan kayak mau ibu-ibu, mana apalagi anak muda yang dandan-dandan yang pada nggak jelas, saya hindarin itu, insya Allah bisa. Nah itu dia, keinginan ada sebenarnya, bener keinginan, karena di sini ya maaf ya nggak nguyuan jelekin yang lain. Di sini pemandangannya kurang bagus, di sini pemandangannya. Lihat perempuan-perempuan orang-orang kantor kan, pakai yang wah sembarangan kayak gitu. Jadi kita di sini banyak dosa deh kalau dibilang di sini deh. Jadi kan repot kalau gitu kita ngeliat pakai perempuan gitu tiap hari, pasti ngeliat gitu banyak ini apalagi kita jatuhnya nongkrong kan, nongkrong mau nggak mau pandangan mata kita kemana-kemana gitu kan. Sementara kita di sini paling ngilangin kesibukannya, paling baca-baca Quran, lihat Quran apa gitu kan, baca-baca buku hadis-hadis, paling begitu ya kan. Nah, secara mau alih profesi, cuma itu dia, saya kan kendala alih profesi kan harus modal dulu. Maksudnya modal awal tuh buat nutupin, karena kita berhenti kan kita belum ada modal buat ganti profesi, ntar buat jaga yang di rumah nih, dapur kagak ngebul bisa repot kan. Makanya saya rencana sih mau nerusin usaha orang tua. Usaha orang tua ada dagang makanan ayam, makanan burung gitu, ada usaha orang tua. Rencana mau nerusin ke situ. Cuma kita masih belum ini sama orang tua, ya kan, orang tua masih ada ini. Ntar rencana sih saya mau majuin itu, ngumpulin dana di sini buat ke sana gitu, buat ke pasar gitu kan. Sana begitu kalau ntar. Apa namanya, kadang-kadang sih emang kita suka, semua sekarang banyak yang teman-teman juga dulu kan dikit yang ojek, sekarang udah banyak datang lagi pada ngojek lagi, teman semua kan, kita nggak bisa nolak. Cuma kalau kita merasa terus kekurangan, kita nggak ada ininya, nggak ada cukupnya, kurang terus. Makanya saya sikapi paling saya ya tawakal aja lah. Kadang-kadang saya kalau lagi ini paling ya mohon aja sama Allah lah ya kan. Masa kita nggak dikasih sih, pasti dikasih sama Allah. Paling saya nyikapin begitu aja. Saya berdoa, terus berdoa, usaha. Tapi alhamdulillah sih, walaupun teman-teman tambah banyak, penghasilan lumayan cukup terus sih. Cukup terus. Paling kalau lagi sepi, misalkan kita sepi pagi, buat saya gitu sepi pagi, ntar sore ada gitu kan. Kalau pagi rame, ntar sore sepi. Jadi ketutup terus sih, alhamdulillah nggak pernah nggak ketutup penghasilannya. Iya. Paling kalau misalkan kira-kira sampai habis maghrib, kadang-kadang saya agak kurang nih. Saya telepon istri, dia bilang mau nambah jam kerjanya nih, ya kan, sampai habis isya gitu kan.
telepon istri dulu, paling istri bilang ya udah kalau emang belum cukup dengan apa udah aja. Bukannya belum cukup, masih pengen nyoba nyari aja. Cukup sih cukup, cuma masih coba nyari yang siapa tahu ada lagi ya kan. Kayak begitu paling saya bilang ini sama istri. Iya emang gimana sih ya, kalau saya bilang sih emang zaman susah gini kita kan kerjaan susah, nyari kerja susah apa susah itu aja. Yang penting kita satu kita tawakal dulu ya kan. Kalau kita ada tawakal, kita mau usaha ya kan, nggak mungkin Allah nggak ngasih ya kan. Walaupun kan seperti dibilang ya, dari arah manapun ntar diturunin rezeki sama Allah. Yang penting kita mau tawakal, mau ibadah aja, tapi kita nggak usaha ya nggak bakalan bisa lah ya kan. Allah nggak bakalan rezeki sama gitu ya kan. Kita tawakal ya kan, kita ibadah ya kan. Kalau kita istiqomah ibadah terus jalan itu, kita berusaha, insya Allah ya kan. Allah pasti ngasih jalan. Gak mungkin Allah nggak ngasih jalan untuk hamba-hambanya yang tawakal ya kan. Itu aja yang saya rasa.